Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Maya Maspaitila dengan NPM 121-55201-22089. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 22, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas rangkuman materi dari mata kuliah PTI demi memenuhi ujian tengah semester. Di sini pertama-tama yang akan saya bahas ialah apa itu informatika. Informatika terdiri dari 3 hal penting, yaitu data, komputer, dan logika pemrograman. Sehingga informatika dapat disimpulkan bahwa ilmu yang secara khusus menangani permasalahan pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer melalui proses logika pemrograman yang memperoleh keluaran output yang bermanfaat bagi penggunanya. Sehingga dari informatika, otomatis yang memegang peran utama ialah komputer sendiri. Komputer berasal dari bahasa Latin dan bahasa Inggris yang memiliki arti yang sama-sama menghitung. Sehingga komputer pada dasarnya merupakan sebuah mesin elektronik yang memiliki fungsi utama untuk melakukan proses perhitungan atau kalkulasi. Dalam komputer juga terdiri dari 3 sistem, yaitu hardware atau perangkat keras yang merupakan perangkat secara kasat mata dapat dilihat, dipegang maupun dipindahkan. Kemudian ada juga software atau perangkat lunak yang merupakan sebuah kumpulan instruksi program, yang kemudian juga ada brainware atau juga pengguna atau user yang mengolah hardware dan software secara bersamaan seperti seorang programmer. Kemudian komputer memiliki sistem cara kerjanya. Yang pertama ialah tahap input, di mana tahap ini merupakan pemasukan data ke dalam komputer melalui input device seperti keyboard, mouse, dan microphone. Kemudian sesudah tahap input, kemudian kita dimasukkan ke dalam tahap proses. Tahap proses ini merupakan tahap mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat melalui CPU. Mana CPU inilah memiliki 4 fungsi utama dalam tahap proses. Yang pertama fetching atau pengambilan data, kemudian kedua decoding atau juga kode program, ketiga storing atau penyimpanan data, yang keempat executing atau juga kalkulasi logika. Setelah tahap proses akan berada pada tahap akhir atau juga output, ialah hasil akhir dari data yang telah diproses oleh komputer melalui output device seperti monitor, printer, dan speaker. Dari sistem kerja komputer inilah, dengan kecanggihannya, maka komputer memiliki beragam macam manfaat di berbagai bidang. Namun secara umum dapat kita lihat manfaat komputer ialah dapat mempermudah kerja sebagai sarana hiburan, alat pendidikan, sarana usaha, maupun juga sebagai sarana komunikasi dan juga sarana informasi. Sehingga dari manfaat inilah otomatis komputer memiliki keterkaitan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi. Mengapa demikian? Karena teknologi komputer dan telekomunikasi memungkinkan pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi guna untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mengatasi kelambatan manusia dalam mengolah informasi maupun komunikasi, terkhususnya komputer. Sehingga komputer ini merupakan bagian dari peralatan teknologi informasi dan juga telekomunikasi. Dari sinilah teknologi informasi dan telekomunikasi melibatkan jaringan. Karena pada mulanya komputer hanya bisa memindahkan informasi yang diolahnya ke media cetak atau bahkan hanya ke layar perkembangan komputer sebagai peralatan teknologi informasi. Namun sekarang komputer dapat dipakai untuk memindahkan sejumlah besar informasi menempuh jarak yang jauh dalam waktu singkat dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu dengan jaringan. Di sini jaringan juga ada 2 tipe jaringan, yaitu jaringan komunikasi. Yang pertama jaringan komunikasi adalah saluran komunikasi data yang memudahkan pertukaran informasi antar individu dan saluran untuk menyampaikan pesan dari satu ke orang lain. Contoh dari jaringan komunikasi ialah satelit dan antena. Selain jaringan komunikasi, ada juga jaringan komputer, di mana jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagai informasi atau data dan sumber daya. Dalam jaringan komputer juga ada tipe jaringan komputer ini berdasarkan ruang lingkup, diantaranya Local Area Network atau LAN, kemudian juga ada Metropolitan Area Network atau MAN, dan juga Wide Area Network atau WAN. Kemudian ada juga topologi jaringan atau yang dimaksudkan dengan kerangka atau bentuk koneksi jaringan. Di antaranya seperti topologi bus, yang kemudian ada topologi ring, yang kemudian juga ada gambar topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Dengan juga perangkat-perangkat jaringan yang mendukung dalam koneksi jaringan ialah konektor, kemudian ada router, kemudian ada switch, breaker, repeater, dan Ethernet card. Kemudian setelah jaringan ada juga software.
perangkat lunak yang secara umum dapat diartikan sebagai program untuk mengoperasikan komputer. Di dalam software sendiri ada sistem software dan application software. Merupakan sistem software merupakan jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya, sedangkan application software ialah subkelas komputer yang membantu untuk menjalankan perangkat di dalam komputer. Kemudian ada juga software tambahan seperti antivirus dan firewall yang gunanya memberikan perlindungan dan keamanan pada data dan sistem yang ada pada komputer. Kemudian sistem bilangan. Sistem bilangan komputer atau juga number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati standar, di mana fungsi sistem bilangan pada komputer awal mulanya adalah bentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik atau voltase ke data. Di dalam sistem bilangan ini ada berbagai macam sistem. Yang pertama sistem bilangan biner. Sistem ini menggunakan dua simbol khusus yaitu 0 dan 1 atau disebut juga sistem bilangan berbasis 2. Biner merupakan bilangan dasar yang digunakan dalam sistem komputer digital. Dengan penulisan bilangan biner dalam komputer biasanya dikelompokkan per 4 bilangan. Contohnya 1010 0001. Kemudian kedua ada sistem bilangan oktal, di mana sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 8 yang disebut oktal. Kata oktal berasal dari akar kata Latin yaitu octo atau 8. Bilangan oktal ini terdiri dari 8 angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan konversi penulisan yang umum adalah 4, 5, dan 8. Kemudian yang berikut juga ada sistem bilangan desimal yang terdiri dari 10 angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan juga sistem bilangan heksadesimal yang memiliki 8 simbol khusus yaitu 0 sampai dengan 8. A, B, C, D, E, F disebut juga sistem bilangan berbasis 16 dan merupakan satu-satunya sistem bilangan yang menggunakan huruf-huruf yaitu A, B, C, D, dan F.